Setelah pemberian penghargaan, Presiden memberikan kata sambutan yang sekaligus menjadi keynote speaker sebelum diskusi panel dimulai. Dalam diskusi yang bertema Defining the Future, How Emerging Powers Reshaping World, langsung menarik dan hangat dengan beberapa kali perdebatan. Acara dihadiri oleh kalangan ahli dan pebisnis di New York, Amerika Serikat yang memenuhi auditorium PricewaterhouseCoopers, New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, ketemu lagi dengan saya Devi Agestia, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan implementasi nilai ASN berakhlak dalam tokoh panutan. Pada kesempatan ini, tokoh panutan yang saya pilih adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung saja kita mulai implementasi nilai ASN berakhlak dalam tokoh panutan. Biografi singkat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal TNI Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA. Beliau lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwono serta memiliki hubungan dengan Hamengkubuwono II. Ketika masih berusia remaja, beliau pernah tercatat sebagai salah satu anggota GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi underbow PNI yang setara dengan PII atau Pelajar Islam Indonesia dan Masyumi. Beliau adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilihan umum. Beliau bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu Presiden 2004. Beliau berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sejak era reformasi dimulai, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Demikian tadi biografi singkat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lanjut ke dalam nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang ada pada diri Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, berorientasi layanan. Beliau menciptakan stabilitas ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 6% per tahun. Angka pertumbuhan ini termasuk tertinggi dunia loh. Jadi beliau berhasil menciptakan stabilitas ekonomi. Kedua, meningkatkan alokasi anggaran untuk UKMK serta dana subsidi bagi petani dan nelayan secara signifikan. Ketiga, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono secara konsisten terus-menerus memberikan semangat dan motivasi bagi generasi muda untuk memajukan negerinya dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Keempat, pada bulan Juni 2005, Bapak Yudhoyono meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau biasa disingkat dengan Dana BOS. Terakhir, pada bulan Januari 2005, Bapak Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin atau biasa disingkat dengan Askeskin. Berikutnya, akuntabel. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan sosok yang tegas karena beliau mempunyai pemikiran yang berkesinambungan dengan kalimat beliau yang berfokus pada misi untuk menyelamatkan rakyat, bukan berpolitik. Kedua, menyelamatkan Republik Indonesia dari ancaman krisis ekonomi dunia sejak tahun 2009 ketika ekonomi AS rontok dan disusul krisis ekonomi di Eropa. Ketiga, kepemimpinan Bapak Susilo yang tegas di mana beliau merancang sebuah program kreatif untuk menciptakan demokrasi secara langsung yang mana membuka akses bagi rakyat untuk rakyat
agar saling berhubungan dengan presiden. Terakhir, Bapak Susilo mampu bertahan dari berbagai isu dan serangan yang mengancam kelangsungan kekuasaannya sejak beliau dilantik. Berikutnya, kompeten. Bapak Susilo telah menerima banyak penghargaan dari berbagai institusi dan komunitas internasional. Penghargaan yang diterima beliau antara lain Democracy Award dari International Association of Political Consultants Amerika Serikat. Kedua, berkat Bapak Susilo, Republik Indonesia sukses mendapatkan status investment grade dengan rating kepercayaan investor yang semakin besar. Ketiga, pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau biasa disingkat sebagai KKN sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Keempat, Bapak Susilo memiliki gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan di Indonesia karena kepribadian beliau yang tegas, pemikiran detail, yang membuat dirinya teliti dalam menyelesaikan berbagai masalah dan setiap mengambil keputusan, beliau selalu mempunyai solusi. Harmonis. Bapak Susilo mampu menghadirkan rasa aman dan menciptakan hubungan harmonis di kawasan regional ASEAN yang menjadi contoh dan model bagi kawasan lain di dunia. Kedua, beliau mampu menjaga kehidupan berdemokrasi di Indonesia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Ketiga, Bapak Susilo menerapkan human relation yang tinggi sehingga hubungan antara atasan dan bawahan tercipta secara dinamis. Dan yang keempat, Bapak Susilo dapat menyesuaikan terhadap kinerja pegawai negara dan tidak membuatnya menerapkan kultur militer yang kaku. Selanjutnya, loyal. Pada saat sidang OPEC yang dilaksanakan di Wina, Australia, Bapak Susilo mampu membawakan diri sebagai Menteri Pertambangan yang cukup moderat hingga bisa menjadi penengah. Kedua, Bapak Susilo selalu menahan diri untuk tidak terpancing atau tunduk pada tekanan di dalam negeri jika ada isu sensitif antara Republik Indonesia dan negara anggota ASEAN. Ketiga, safari politik internasional yang dilakukan oleh Bapak Susilo dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional dengan menggunakan jargon Thousand Friends, Zero Enemy. Adaptif. Tipikal pemimpin yang mengambil keputusan dengan berusaha meminimalisir kontroversi di masyarakat atas setiap hasil keputusannya. Bapak Susilo merupakan orang yang termasuk cepat dalam menyesuaikan dengan bidang tugasnya sehingga pertama kali memulai tugasnya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Bapak Susilo harus mendatangi sejumlah acara penting seperti konferensi yang bersifat nasional maupun internasional yang mana dihadiri oleh eksekutif asing dari berbagai perusahaan dunia. Ketiga, beliau mampu menengahi permasalahan kericuhan perebutan jabatan pasca pemilu yang dimenangkan oleh Bapak Joko Widodo atas Bapak Prabowo Subianto. Dan yang terakhir, kolaboratif. Indonesia di bawah pemimpinan Bapak Susilo mengambil peran sebagai mediator yang selalu menekankan pada penyelesaian masalah secara damai, berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan dan menghindari konflik dalam menangani isu LCS. Kedua, Bapak Susilo menawarkan kerjasama New ASEAN African Strategic Partnership disingkat dengan NAASP
di Konferensi Asia Afrika ke-50 pada April 2005. Bapak Susilo sebagai salah satu world leader, sebagai presiden, Bapak Susilo aktif berperan dan berkontribusi nyata bagi terjaganya perdamaian dan keamanan internasional, termasuk resolusi konflik serta agenda-agenda global lainnya. Luar biasa sekali ya beliau ini. Di dalam bukunya atau di dalam tulisan beliau yang terkenal, beliau juga pernah menyatakan bahwa kita harus berpikir terang karena ini bukan perang, bukan pelatihan, bukan analisis, dan bukan konflik, ataupun juga bukan persaingan ataupun geopolitik. Karena dalam mengambil atau dalam memimpin, Bapak Susilo memegang prinsip setiap menyelesaikan konflik harus mengutamakan pendekatan mengajak ketetapan yang bersifat win-win solution. Prinsip inilah yang dipegang untuk bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, demikian tadi contoh dari penerapan nilai-nilai ASN berakhlak yang ada pada diri Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi teladan bagi kita semua dalam menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam pekerjaan dan profesi kita. Terima kasih atas perhatiannya. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.